Di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, di mana kita lebih sering dengar kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang bahkan kadang menakutkan, tapi di pujian kita hari ini kita mau menyatakan bahwa biarpun bumi bergonjang, biarpun gunung-gunung beranjak, hatiku tetap percaya. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online TYM GSJA ya. Jadi hari ini kita bakal online lagi ya. Dan mungkin kedepannya kita bakalan kembali onsite. Tapi untuk itu nanti kita bakal informasiin lagi ya di grup TYM GSJA. Jadi kalau teman-teman belum gabung di grup TYM GSJA, nanti di description akan ada link invitation ke grup WhatsApp TYM GSJA. Teman-teman bisa gabung di sana dan bisa dapat informasi terbaru tentang ibadah kita, tentang retreat kita, dan tentang apapun yang berhubungan dengan TYM GSJA dan Gereja GSJA Tesalonika. Oke, selamat datang di ibadah TYM online kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. 3 tahun pandemi itu nggak terasa Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, dan kami Tuhan ingin lebih lagi Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, belajar bersama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar dimanapun kami berada Tuhan, di jam berapapun kami memutar video ibadah hari ini, ibadah youth ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah kami diberkati Tuhan ketika kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, hari ini kita bakalan belajar lagi dari Yusuf. Mungkin kita dari beberapa khotbah yang lalu, saya sih udah banyak bawain sharing dari cerita Yusuf ya. Cuman beberapa hari yang lalu nih kayak tiba-tiba tuh saya lagi sharing sama salah satu orang yang saya panuti ya, karena dari bidang rohanian dan bidang marketplace saya lihat dia sangat banyak yang bisa saya pelajari dari dia ya. Dia dulu orang hebat dan saya percaya dalam waktu yang dekat dia akan jadi orang yang lebih hebat lagi jauh dari sebelumnya. Dan ketika saya berbincang dengan dia, saya teringat saya teringat bahwa ada satu cerita tentang Yusuf mengenai bagaimana dia sudah dihianati oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap disertai Tuhan. Tetapi yang mau benar-benar kita pelajari hari ini, bagaimana sikap hati dia ya. Karena mungkin kalau di antara kita, ketika kita dicurangin orang, kita dikecewain orang, dijahatin, mungkin teman kita, sahabat kita, bestie kita, atau mungkin pacar kita, ya mungkin kalau teman-teman sudah punya pasangan ya, pacar ya, yang mungkin umurnya sudah siap untuk pacar. Kalau misalnya belum siap pacaran, ya itu terserah kalian, tapi yang jelas pasti akan banyak ups and down-nya. Itu biasanya akan menimbulkan luka, dan akhirnya kita ya akan stuck di situ-situ aja hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak move on, mungkin nggak move on dari rasa kecewa kita, mungkin kita nggak move on dengan orang itu, mungkin kita nggak move on tentang banyak hal gitu. Dan ketika saya baca cerita tentang Yusuf ini lagi, saya sadar bahwa banyak hal gitu yang bisa kita pelajari. Nah, gimana, penasaran kan? Ayo kita baca ayatnya dulu. Ya, mari kita buka di Kejadian 37 ayat 12 sampai 14, sampai ke dia satu perikop yang perikop namanya Yusuf dijual ke tanah Mesir ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa buka Alkitab, mungkin di gadget kalian satu lagi atau di Alkitab kertas kalian. Saya baca teman-teman ya, dan saya agak loncat-loncat. Kenapa? Karena biar cepat. Karena intinya sama. Karena saya yang ambil sebenarnya semuanya inti, teman, untuk mempersingkat, mengefisiensikan waktu. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusur kepada mereka," sahut Yusuf. "Ya Bapa," kata Yusuf ya, Israel itu kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawa kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem.
ayat 18, dari jauh ia melihat saudara-saudaranya, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, saudara-saudaranya telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada seorang yang lain, lihat si tukang mimpi itu datang. Karena tadi di prekop sebelumnya kalau kalian baca, Yusuf itu lagi ceritain tentang mimpi yang membuat seluruh keluarganya itu kayak geram ya, karena istilahnya kayak ini anak kecil paling bungsu kok sok-sokan gitu ya. Oke, balik lagi ke ayat yang tadi. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Artinya mereka mau menghancurkan mimpi mereka, mimpinya si Yusuf mengenai berkuasa atas saudara-saudaranya. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia. Maksudnya si Ruben ini hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa mereka kembali kepada ayahnya. Membawa kembali Yusuf kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Lalu mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian mereka duduk makan, terus mereka mengangkat muka dan melihatlah mereka suatu kafilah orang Ismail dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, berbagai dagangan dia menuju perjalanan ke Mesir. Lalu ayat 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan apa-apakan dia karena ia saudara daging kita. Ketika saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Oke, sampai situ dulu. Jadi kita bisa lihat betapa kejamnya saudara-saudaranya Yusuf ya. Gimana Yusuf itu diperlakukan. Padahal Yusuf itu datang kepada mereka hanya untuk mengecek, oh mereka baik-baik aja. Justru Yusufnya yang jadi tidak baik-baik aja ketika bertemu dengan mereka. Dan mungkin ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita berusaha berbuat baik pada orang, tetapi malah mungkin seringkali malah kebalik, orang menjahatkan kita, atau malah ketika kita berbaik sama orang, orang malah membalaskan sesuatu yang buruk kepada kita. Dan itu kadang sering membuat kita kecewa ya, karena ya itu manusiawi untuk apa istilahnya ya, mungkin kita tuh manusia tuh senang dengan rasa adil, kayak ya kalau kita kasih sesuatu setidaknya dia tidak bikin jahat, ya mungkin dia diem aja ya nggak apa-apa, yang penting jangan jahat gitu kan. Cuman kadang manusia jahat sama kita gitu. Ini bukan soal berharap kembali, enggak, maksudnya ya kadang kita bikin sesuatu yang baik sama orang dan malah orang jahatin kita. Mungkin kita bantu orang itu malah menjahatin kita. Bukan arti kita minta pamrih, bukan, maksudnya kadang sering orang tuh ngencurangin kita. Mungkin kita lagi dikongsi satu, mungkin kita ada satu proyek gitu kan, proyek sama teman gitu, dan kita bantu banyak. Terus tiba-tiba di waktu pembagian hasil dia malah ngasih kita persenan paling kecil gitu. Padahal kita yang banyak kerja, dan itu kan satu hal yang mencurangi kita gitu. Hal-hal seperti itu mungkin salah satunya, mungkin kalau di marketplace, atau mungkin kalau di pertemanan ya mungkin kita kita care sama orang sesuatu, mungkin dia kita temenin, mungkin dia kurang bergaul, kita temenin dia, kita ajak dia, kita bangun hubungan pertemanan sama dia. Satu hari dia malah ngejelekin kita gitu. Itu kan biasa mungkin terjadi ya di dalam sebuah pertemanan. Tetapi Yusuf mungkin mengalami hal yang lebih parah. Kenapa? Karena yang melakukan kejahatan itu adalah saudara-saudaranya sendiri, darah dagingnya sendiri, anak bapaknya sendiri yang sama gitu loh. Ya, dari satu bapak gitu. Mungkin kalau buat kita sebagian, kalau kita dijahatin teman kita aja mungkin kita udah kecewa banget, kita mungkin lihat muka dianya kayak udah gitu, udah panas gitu ya. Kalau bisa ditonjok-tonjok gitu ya, mungkin gitu ya kalau yang laki-laki. Kalau yang cewek nggak tahu, mungkin dijambak gitu ya. Tapi saya rasa semua orang secara manusia normal ya, yang ya bahkan
orang sebijak apapun, kalau orang bijak mungkin bedanya mereka akan lebih pandai meredam amarah. Mungkin kalau kita yang masih muda, mungkin kita akan gampang marah ketika kita melihat kita tidak diperlakukan dengan adil gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik sesama orang, atau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang, dia malah mendugakan hati kita gitu. Dan ini terjadi sama Yusuf, sesuatu yang hal yang buruk. Tetapi enggak gitu loh. Kalau kita, teman-teman baca kejadian 37 selanjutnya, 39 dan selanjutnya maksud saya, karena 38 itu kejadian Yehuda dan Tamar ya. Itu abang dia kalau nggak salah, Yehuda ya, Yehuda itu abang dia. Itu kita lihat Yusuf tuh kehidupannya dari bawah naik ke atas. Kenapa? Karena circle dia berbeda. Jadi yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini, mungkin ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, mungkin kita dijauhin teman, mungkin ada teman-teman kita kayak gini, wah lu nggak level lu kalau nggak minum air aqua kentang ini lu nggak gaul, lu nggak keren gitu ya kan? Atau lu nggak minum fermentasi ini, lu nggak keren gitu ya. Lu nggak keluar malam, lu nggak keren gitu. Akhirnya kalian dijauhin sama teman-teman kalian, dan kalian ngerasa mungkin hancur gitu. Kenapa kok aku malah dijauhin, dikucilkan teman-temanku? Tapi ketahuilah, mungkin itu cara Tuhan untuk menjauhkan kalian dari circle-circle yang buruk. Ya, seperti Yusuf ini. Mungkin ini cara Tuhan ketika dia dijual ke orang Ismail ini, itu adalah cara Tuhan untuk membawa dia lebih tinggi. Itu cara Tuhan untuk membawa Yusuf dari satu circle yang buruk ke satu circle yang mungkin sedikit lebih baik ya. Bukan mungkin, sedikit lebih baik pasti. Kalian tahu ceritanya, setelah ini dia bakalan fitnah sama Tante Potifar ya. Tapi tetap aja itu circle yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau misalnya Yusuf berontak di saat itu, wih tolong aku, nanti kalian laporkan ke ayahku. Ya kan ayah mereka juga gitu. Nanti kalian akan mendapatkan ganjaran gini nih, Yusuf teriak-teriak. Mungkin mereka akan ini istilahnya kayak, oh ya udahlah, takut nih anak kesayangan gitu kan. Terus mereka balik, Yusuf ngadu bla 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 sebagainya. Saudara-saudaranya mungkin bakalan dihukum atau gimana ceritanya, saya nggak tahu. Lalu ini kan kita sedang berandai. Ya mungkin, dan Yusuf akan tetap berada di circle yang sama. Kenapa? Karena dia merasa ya udah, dia merasa menang tanda kutip di circle yang itu, di lingkungan dia yang sekarang. Dia merasa diterima, dia merasa oke gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak berkembang, dia tidak bertumbuh. Sedangkan cerita dari Yusuf ini, inti dari Yusuf ini apa? Dia bertumbuh, dia berkembang. Karena apa? Karena dia keluar dari circle yang buruk. Dari circle yang buruk. Teman-teman sekarang, apakah, coba kita refleksikan, kita introspeksi diri. Saat ini teman-teman lagi berada di circle yang baik atau circle yang buruk? Lagi berada di circle yang membangun atau meruntuhkan iman kalian? Karena itu penting. Kalau misalnya saat kalian mungkin dihasut oleh teman-teman kalian untuk melakukan sesuatu yang buruk, dan misalnya kalian tidak mau, maka kalian dijauhi. Ya sudah, oke, dijauhi aja. Nanti suatu saat Tuhan akan bawa kalian ke circle yang membangun, yang lebih baik, akan membawa kalian ke level yang lebih tinggi. Karena Tuhan tuh menginginkan level yang lebih tinggi di setiap kita, di setiap pribadi masing-masing. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, bertumbuh di dalam Dia, berkembang di dalam Dia. Bukan berkembang badan ya, kayak saya, enggak, jangan. Tapi bertumbuh di dalam Dia. Yang akhirnya apa? Akhirnya Tuhan akan percayakan kalian lebih dan lebih lagi. Tanggung jawab yang lebih dan lebih lagi. Kita lihat di ayat di pasal 39 ya. Tadi kan pasal 37 dari ayat 12. Sekarang kita baca di 39, cuman 2 ayat 1 dan 2 ya. Yusuf di rumah Potifar.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tadi dia dijual kan, sekarang dibeli sama pegawai pegawai istana ya, kepala pengawal raja lagi. Soalnya kayak eh, ketua pas pampresnya Indonesia gitu mungkin ya. Ya bukan mungkin ya, memang pengawal raja itu pas pampres sama kayak presiden di Indonesia gitu. Dan di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian di satu lingkungan, kalian merasa kurang berhasil, mungkin kalian merasa itu lingkungan yang toksik, gak ada yang salah untuk meninggalkan lingkungan itu. Manusia, kalian tuh gak akan kekurangan teman, kalian gak akan kekurangan pergaulan. Manusia di dunia di bumi ini banyak banget. Banyak yang baik, banyak yang jahat. Pertanyaan, kalian mau pilih yang mana? Pilih yang baik atau yang jahat? Pilih yang membangun atau yang merusak? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kalian merasa, oh itu teman lama, sekalipun merusak, tapi itu teman lama, gak enak, teman dari kecil. Ya kan, bergaul tuh beda dengan berteman. Bergaul tuh beda dengan cuma sekedar kenal. Ya kalian bisa aja mungkin silaturahmi, tanda silaturahmi istilahnya kayak nongkrong gitu. Mungkin kalian, mungkin mereka nongkrongin di satu coffee shop gitu. Ya duduk aja satu hari, tapi jangan setiap hari. Ya jangan kompromi juga, kalau mereka aja apa ya udah, coba kenal aja. Mungkin sudah, kalau bisa, kalau memang mereka terlalu getol ngajak kalian sesuatu yang buruk, ya udah jangan nongkrong lagi sama mereka. Oke, stop. Tetapi kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang baik dalam hidup kalian, carilah pergaulan yang baik. Kalau kalian ingin sesuatu yang baik, ikhlaskan. Kalau misalnya kalian dikecewain sama orang, ikhlaskan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Sama seperti pada akhirnya dia akan menjadi seseorang yang sukses di salah satu negara adidaya pada zaman itu. Negara maju, paling maju di zaman itu seperti Amerikanya zaman dulu. Seperti Inggrisnya 100 tahun yang lalu. Itu akan berdampak ketika kalian memaafkan, mengikhlaskan. Oh ya udah, nggak apa-apa, mereka jahat, aku ampuni mereka. Mungkin mereka dulu ngecurangin aku, oh mungkin dulu mereka kucilkan aku. Ya udah, kalau mereka mau mengucilkan, ya udah, kucilkan aja. Nanti Tuhan akan bawa kita ke satu circle yang baik. Jangan pernah takut kita ditinggalin teman. Takut kalau kita tuh ditinggalin Tuhan. Ya, Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Tapi jangan sampai kita gak takut ditinggalin Tuhan, lebih takut lagi ditinggalin teman. Ya, manusia di bumi ini banyak. Jadi hari ini apa yang bisa kita petik, apa key take away-nya? Key take away-nya adalah jangan diam di satu pergaulan yang buruk. Carilah pergaulan yang baik. Dan key take away nomor 2, lepaskan pengampunan sama seseorang yang pernah mengecewakan kamu, ya. Dan bijak juga gitu. Kalau misalnya kalian tahu itu kalian misalnya udah deket sama dia, ya udah gitu. Kalau misalnya dia ngecewain berkali-kali, udah selesai. Kalian cari bestie baru, cari sahabat baru, cari teman bisnis baru, cari teman belajar bareng baru. Supaya apa? Supaya kalian bertumbuh. Bukan orang biasanya kalau misalnya bertahan di satu sesuatu, ya kalian udah dikecewain terus kalian tetap satu, itu akan jadi sebuah pertemanan yang toksik. Ya, percaya nggak percaya lah, aku udah pernah ngalamin. Jangan ya, kalau misalnya kalian kayak gitu, itu toksik. Entah itu mau sama laki-laki, sama perempuan, mau sama lawan jenis, sama satu jenis, sama sesama jenis, maksudnya sama laki-laki, aku sama laki-laki berteman gitu, ya gitu maksudnya. Ya, itu sama, itu bakal toksik gitu loh. Kayak istilahnya, oh nggak apa-apa bro, aman, tapi dalam hati kurang ajar gitu kan, gak enak. Ya, cari dunia ini banyak, di Batam ini banyak orang-orang baru, di Jakarta nih banyak orang baru, di kota manapun kalian berada banyak orang-orang baru yang bisa kalian ajak kenal, ajak kolaborasi. Ya, jadi itu aja
ya jangan lepaskan pengampunan, jangan takut kalian kehilangan circle karena Tuhan akan bawa kalian level dari satu level ke level yang lebih tinggi dengan cara Tuhan membawa kalian ke circle yang lebih baik dan lebih baik. Jadi jangan pernah takut ninggalin circle kalian. Jangan pernah ngerasa apa ya nggak solid. Itu biasanya kan ancaman, dasar lu nggak solid. Ya kalau misalnya kita datang cuman mau butuh sesuatu terus kita tinggal, ya itu ya kurang sopan juga. Itu tidak mencerminkan anak Tuhan juga gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ya tidak bisa bertahan di satu circle ya karena seperti yang tadi kita barusan bahas, ya sudah tinggalkan saja gitu loh. Tidak ada yang salah. Itu kalian harus lebih setia sama Tuhan daripada setia sama kawan gitu ya. Tapi kalau Tuhan kasih kawan yang baik, udah pasti kawan kalian setia. Itu dia. Ya, jadi itu aja yang bisa saya bagikan pada sore menjelang malam hari ini. Ya, itu aja dan mungkin kedepannya yang sharing nggak cuman saya aja, tapi juga ada dari bapak-bapak kita dari pastoral dan juga mungkin ada beberapa kakak-kakak rohani kita, mungkin ada beberapa juga yang akan sharing ke depannya di ibadah youth online kita hari ini. Dan juga mungkin kita akan ada KKA online mungkin secara Zoom atau beberapa. Nanti kita akan update informasinya di grup TYM GSJA yang akan saya share nanti linknya di description. Kalian bisa langsung klik dan join itu secara langsung masuk tanpa harus di confirm sama adminnya. Oke? Ya, mari sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami ingin lebih lagi Tuhan melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang mengecewakan kami, dan kami ingin Tuhan lebih naik level lagi dari satu level ke level yang lebih berikutnya Tuhan. Kami mohon Tuhan biarlah kami supaya bawa kami ke circle yang baik Tuhan, jangan biarkan kami di pergaulan yang buruk Tuhan. Jadikan kami seperti Yusuf Tuhan, yang ikhlas Tuhan, yang tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap berada di circle dia yang sekarang Tuhan, tetapi dia legowo, rela Tuhan kepada tuntunanmu meski sakit kelihatannya di Alkitab, tapi kami percaya Tuhan sakit tanya itu dijual, dilempar ke sumur tuh sakit Tuhan, sakit banget Tuhan. Tapi dan bahkan itu diterima dia dari seorang abang dia sendiri Tuhan, saudara-saudara mereka sendiri Tuhan, sungguh sakit secara mental dan fisik Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, apa yang kami alami mungkin lebih ringan daripada Yusuf, tapi kami mau berdoa Tuhan berikan kami kekuatan, mungkin karena kami lemah Tuhan, kami mungkin belum sekuat Yusuf Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah pertolonganmu Tuhan melalui rohmu Yesus, roh kudus Tuhan, menguatkan kami Tuhan, menolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami akan lanjutkan aktivitas kami pada malam hari. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, hari ini kita sudah selesai ibadah. Dan jangan lupa stay safe dimanapun kalian berada. Ya apalagi ini hari malam minggu ya. Jadi tetap utamain prokes, hati-hati di jalan. Kayak tulus dong. Bye.